Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah ada dua hal yang sudah kita bahas terhadap amalan-amalan atau pahala orang yang akan diterima oleh seseorang apabila itu dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW, di mana pahala itu akan selalu mengalir, tidak pernah akan berhenti, tidak pernah akan putus-putus, walaupun orang itu sudah meninggal. Yang sudah kita terangkan, yang pertama adalah sodakoh, kemudian yang sodakoh jariah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, yaitu awaladin solihin yada'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, artinya apa? Kalau kita punya anak ataupun kita sendiri yang mendoakan orang tua kita, walaupun orang tua kita itu sudah meninggal, maka doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaatnya kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam hal ini kaitannya dengan anak soleh. Sering kita dengar kalimat soleh. Jangan-jangan soleh itu apa toh? Kalau kita bicara yang paling mudah, orang yang soleh itu adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya, yang mana bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agamanya, juga bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Ini kalau kita ngomong orang soleh secara luas. Tapi kalau kita lebih fokus lagi, bahwa orang soleh itu adalah sebetulnya orang yang mau menjalankan perintah Tuhan dan mau meninggalkan larangan-larangan Tuhannya. Dan salah satunya adalah dari sekian banyak perintah maupun larangan, salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa di sini? Berbakti di sini artinya adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar perbuatan, namun juga dibarengi dengan tingkah laku, dengan azab, dengan akhlak. Jadi yang dimaksud adab di sini adalah akhlak, unggah-ungguh,
hormat. Itu penting pada orang tua kita. Supaya apa? Orang tua kita itu hatinya tidak tersakiti. Ini namanya anak yang soleh. Anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita bicara lebih jauh lagi, kita sebagai anak, kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kalau kita rasakan sendiri, yang pasti kita rasakan sendiri, betapa besarnya orang tua kita, kasih sayang orang tua kita kepada kita. Dari kita mulai sebelum dilahirkan, dalam kandungan. Coba kita lihat ibu bapak kita. Atau kita sebagai orang tua yang sudah mengalami. Begitu ibu atau istri mengandung, hamil, sudah suatu kebahagiaan yang luar biasa sebagai orang tua. Apa yang dilakukan di antaranya adalah selalu berdoa. Ya Tuhan, semoga anak yang terkandung ini selamat. Nanti menjadi anak yang soleh, soleha. Selalu orang tua akan memohon pada Tuhannya seperti itu. Apapun orangnya. Artinya memohon kebaikan-kebaikan. Biar anak yang dikandung sehat. Orang tuanya juga sehat. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh-soleh. Terus orang tua selalu berdoa seperti itu. Begitu lahir, macam-macam. Orang tua memberikan hal-hal yang mengungkapkan kegembiraannya. Ada selamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai mendidiknya, dan lain sebagainya. Kasih sayang orang tua kepada anak itu luar biasa. Maka kita sebagai anak, kalau mau berpikir secara jernih, berpikir dengan akal sehat, karena itu adalah ilmu yang nyata, yang kelihatan, yang dirasakan tiap hari. Betapa perjuangan orang tua untuk anaknya itu luar biasa. Pengen anaknya pintar, pengen anaknya menjadi orang yang terpandang, pengen anaknya menjadi orang yang terhormat. Makanya bagaimanapun susahnya orang tua akan berusaha keras untuk membiayai seorang anak. Supaya anak itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang bisa manfaat untuk dirinya dan orang lain. Luar biasa. Tapi kalau balasan kita sebagai anak itu kepada orang tua tidak menghargai, tidak menghormati, durhaka, coba boleh kita pikirkan, apakah pantas? Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Perlu diketahui bahwa sebetulnya di dalam agama, khususnya di dalam agama kita, itu ada satu hadis yang menyampaikan ridullah fi ridul waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah ini tergantung daripada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah ini tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ini artinya apa? Bahwa itu Allah itu akan ridho
Kalau orang tuanya itu akan ridho pada anaknya. Maka hati-hati. Kita sebagai anak, jaga ucapan, jaga perbuatan, hormati orang tua kita, hargai orang tua kita. Kenapa? Kita juga nanti yang akan menjadi orang tua. Itu pasti. Yang belum pernah menjadi orang tua, ya pasti nanti akan jadi orang tua. Akan punya anak juga, Pak, insya Allah. Akan merasakan juga bagaimana jerih payahnya orang tua untuk ngurusin anak. Tapi kadang kita juga heran. Orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari pendidikan, atau bahkan orang-orang jauh dari akhlak yang mulia. Karena kalau kita ngomong cuma pendidikan, banyak orang pintar, banyak yang orang pendidikannya tinggi. Tapi kalau tidak punya keimanan, tidak punya landasan agama yang kuat, mudah terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik. Maka tidak heran, seringkali kita dengar juga berita, sampai bisa anak membunuh orang tuanya, Masya Allah. Hanya gara-gara sepele. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ini artinya apa? Kalau orang bisa setega itu kepada orang tuanya, apa dia tidak berpikir bahwa dia sendiri nanti akan menjadi orang tua? Yang mempunyai anak, yang punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, untuk membiayai anaknya, untuk supaya anaknya itu bisa menjadi orang yang hidupnya bahagia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau orang yang sudah punya pikiran, orang yang sudah punya pendidikan, orang yang mempunyai keimanan, pasti ini akan sangat hati-hati terhadap orang tua kita. Karena tadi apa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua kepada anak. Pun juga murkanya Allah ini tergantung daripada murkanya orang tua. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.